Kurasa ini metode yang breakthrough lah ya, jadi signifikan bisa membantu orang-orang gitu ya. Bahkan orang-orang mungkin kaget, shock karena nggak nyangka bisa dibantuin secepat itu. Ya kayak tadi kita ngelihat orang yang nanya sama Rio, terus udah gitu baru ditongolin gitu ya. Dalam waktu beberapa menit lah ya bisa dibilang begitu, dia merasa terbantu. Nah itu something yang menurutku breakthrough sih. Yang selama ini mungkin kita yang bergerak di bagian mental health gitu ya, yang klasik gitu, yang ngelihat bahwa oh harus ada cara-cara tertentu, tahapan-tahapan tertentu, tapi ternyata ada intervensi yang secara khusus itu bisa membantu orang-orang gitu ya dengan cara yang efektif. Aku sih ngeliat kayak gitu. Nah ini kan sebagai Pak Michael ini sebagai psikolog juga nih, menurut Pak Michael, apakah sistem DOE-TRTO ini bisa menjadi pelengkap untuk metode-metode yang sudah ada, bisa berdampingan nggak dengan metode tersebut? Ya itu pertanyaan bagus banget tuh, karena orang pasti nanya kayak gitu kan, dan bahkan orang mungkin takut kali, wah ini sistem kayak gini jangan-jangan ngambil kerjaan para psikolog atau konselor gitu ya. Tapi menurutku ini justru suatu metode intervensi yang bisa diintegrasiin. Jadi bukan sesuatu hal yang aku lihat Rio sendiri bukan ngelihat bahwa ini stand alone, berdiri sendiri, lalu yang lain tuh nggak perlu. Dia nggak pernah ngomong begitu. Dia bicara bahwa ini tuh bisa sesuatu hal yang diintegrasikan, dia diffuse, digabungkan gitu, bahkan dipakai. Nah setelah ini pun bahkan Rio tuh ngomong setelah pakai TRT gitu, kita justru bisa memberikan psycho education lebih bagus. Ya jadi justru menurut aku itu keunikannya. Kan banyak pendekatan-pendekatan baru yang muncul, lalu tanda kutip menyingkirkan pendekatan-pendekatan yang lain. Betul. Nah ini enggak nih, ini justru lebih oke, gimana kalau ini tuh digabungin, dimanage, diintegrasiin. Jadi justru ini bisa memperlengkapi orang-orang justru udah belajar banyak metode-metode. Gitu ya. Ini suatu hal yang bisa menolong sih gitu ya. Jadi tools tambahan bagi kita-kita yang ya itulah di area mental health issue. Itu bagus sih. Dan mungkin apakah metode ini akan menjadi angin segar untuk masyarakat yang selama ini awam gitu dengan mental health issue? Ya harusnya sih iya ya. Apalagi kalau ngelihat hype-nya sekarang ini itu tuh udah open banget gitu. Orang-orang udah bisa terima. Yang jadi tantangan tuh justru para akademisi gitu kan, para psikolog gitu, para konselor profesional gitu, para rohaniwan gitu ya bahkan ya. Nah justru ini yang kita pelan-pelan yang ngelihat bagaimana sih hal-hal seperti ini gitu ya, efeknya seperti apa, lalu pelajari aja gitu, karena Rio kan open ya. Jadi harusnya ya ini bisa jadi sebuah angin segar sih, ada pendekatan baru yang inovatif yang bisa nolong setiap kita nih, berharap sih gitu ya. Oke. Nah ini berdasarkan pengalaman Pak Michael sendiri yang sudah mengikuti personal coaching dengan Coach Rio. Iya. Oke. Apa sih benefit yang Pak Michael rasakan di dalam kehidupan Pak Michael? Iya, yang pasti kalau dari aku tuh banyak framing yang diperbaiki ya. Jadi ada reframing yang menolong bahwa oh iya kenapa ya harus berpikir beginilah gitu ya, A, B, C, D, E gitu. Padahal sebenarnya ada hal-hal lain yang begitu kita shifting berpikir yang lain gitu ya, ternyata menolong banget gitu, dan perasaan yang muncul ternyata jadi yang negatif tuh jadi nggak relevan lagi gitu, dan justru ngelihat oh iya sebenarnya kita bisa ngelakuin something secara bebas sebenarnya. Itu kan yang ditunggu orang gitu ya, kalau kita doing something tapi ada beban, itu kan yang jadi berat gitu. Tapi begitu kita bebas nih, jadi kita ngambil keputusan demi keputusan tuh baik gitu, clear banget gitu kan. Dan bahkan kalau melakukan sesuatu hal yang tadinya kita anggap keanggap kurang oke gitu ya, tapi dengan kita nggak ada beban emosi yang negatif, kita ambil keputusan itu pun karena ya it's okay. Gitu ya, karena itu it's okay, karena sesuatu hal yang make sense, yang rasional, dan kita nggak di drive sama ketakutan. Betul. Nah, jadi malah lebih free untuk mengambil pilihan-pilihan yang lebih wise menurutku sih. Lebih mindful. Yes. Wah, mantap. Oke. Nah, Pak Michael, ada pesan untuk Coach Rio dan metode DOE-TRTO supaya kedepannya lebih berkembang baik? Ya memang ini harus dikembangin terus gitu ya. Menurutku Rio udah harus terus-menerus mengkampanyekan ini ya, seperti sekarang ya The Art of Living ini menurutku kampanye yang baik. Ya terus begitu juga aku dengar tadi barusan ngobrol dia nulis buku, aku rasa tuh oke. Ya buku-buku populer yang bisa dibaca oleh orang-orang awam, buku-buku akademisi yang bisa dibaca scientificnya, ilmiahnya buat para akademisi gitu ya. Terus bahkan mungkin ke depan itu kalau dia bisa bikin asosiasi buat orang-orang yang tertarik ini, lalu dia bisa hands on langsung mensupervise, menurutku ini jadi something yang leap ke depan bagus banget gitu. Jadi ya
arahnya ke situ dan kita coba bantuin dia ke situ lah ya. Idenya brilian sekali nih. Boleh nih saya catet. Boleh. Buat boleh. jadiin PR project buat kita. Nah, Betul. Kita ya. Nanti kita kerja bareng situ. Wow, seru banget. Pak Michael, ada lagi nih yang saya mau tanyain. Menurut Pak Michael sendiri nih, apakah metode ini aman? Kalau saya ngelihat sekarang ya, dan juga kan saya selalu ngobrol sama Rio sebetulnya ya, secara personal. Ayo kita compare. Kita bikin eksperimen dari kapan, bikin before and after gitu ya, before treatment, after treatment, lalu juga berdasarkan waktu yang lebih panjang, bahkan udah sampai ada yang 2 tahun lebih, masih oke ya, masih aman. Jadi kalau ngelihat itu, lalu juga digital recordingnya kita juga oke gitu kan, maksudnya orang di shoot, dilihat, lalu berapa tahun, kayak tadi setahun, udah 2 tahun, itu oke ya. Jadi kalau ngelihat dari sampai sekarang, let's say 2-3 tahun ini masih aman. Ya kita akan terus lihat lah ya, sampai 4 tahun, sampai 5 tahun hasil seperti apa. Apakah ada hal-hal yang kurang oke misalnya? Dan aku ngelihat Rio juga very humble. Jadi kalau sampai ada yang nggak oke, aku rasa dia akan revisi. Ya sekarang kan revisi ke berapa? 9 gitu ya. Jadi aku ngelihat perkembangannya, dia belajar, dia ketemu orang-orang tertentu, para ahli gitu ya, para akademisi, psikolog, dokter, pendeta, dia ketemu untuk coba brainstorming lalu bicara. Jadi aku ngerasa dengan spirit yang kayak gitu, dengan sikap yang kayak gitu, ini akan cenderung aman sih ke depan. Karena banyak yang jagain sebenarnya. Ya semoga ya terus begitulah, itu oke sih, oke banget. Thank you so much Pak. Ini the last one aku mau tanyakan, apakah workshop atau metode di OETRTO ini layak untuk diikuti? Oh, layak. Ya, ada itu doang kan? layak. Nggak ada kata-kata lain ya, Ya, karena cukup. benar-benar layak. Ya, layak. Oke. Ada pesan nggak untuk teman-teman yang masih underestimate dengan metode ini? Karena kan ini termasuk baru ya. Oh iya, ya. Ya kita mesti open minded lah ya, open minded. Jadi artinya ayo coba aja belajar, review gitu ya, lalu lihat testimoni. Ya artinya orang yang udah ikut itu kan nggak ada something yang harming buat mereka. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya spiritnya lebih kepada ya coba aja pilihannya antara oke, biasa aja nggak ada perubahan apa-apa atau lebih better gitu. Jadi bukan yang lebih buruk sebenarnya. Nah jadi coba itu untuk open mind, lalu baca, lihat videonya atau lihat YouTube-nya, pelajarin metode-metodenya gitu. Coba lah. Apalagi kita yang bisa backgroundnya mental health, justru jangan keburu paranoid dulu gitu kan, tapi ya coba. Nah itu menurut saya akan lebih, kita punya gambaran yang lebih lengkap lah buat hal-hal yang kayak Kalau gitu. nggak dicoba ya mana tahu gitu Iya. kan, open minded dan aktualisasi diri. Benar.